Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha mendengarkan suara hati. Suatu kali seorang anak menemukan sebuah kaleng berisi permen yang tertinggal oleh pemiliknya di depan pintu tokonya. Dengan hati girang anak itu melihat sekeliling. Ketika tahu bahwa dia hanya sendirian di situ, tak ada orang lain yang melihat, dia segera memasukkan tangannya ke dalam kaleng itu. Karena dia anak yang rakus, dia mencoba mengambil permen sebanyak mungkin dalam satu genggaman. Terdengar bunyi langkah orang. Karena takut tertangkap, anak itu berusaha mengeluarkan tangannya, tetapi tangannya tidak bisa keluar karena mulut kaleng itu terlalu sempit. Untuk mengeluarkan tangannya, dia harus mengurangi jumlah permen dalam genggamannya, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Anak itu terus-menerus menarik tangannya, tetapi sia-sia. Segera ia ketahuan pemilik toko itu. Ia harus melepaskan semua permen itu. Milik orang itu memang selalu menggoda. Orang begitu ingin memiliki milik orang lain. Kisah itu merupakan salah satu sisi kehidupan manusia. Seorang anak yang tidak dididik untuk menahan diri terhadap milik orang lain akan dengan mudah menguasai milik orang lain, apalagi kalau milik orang itu dibiarkan begitu saja. Tetapi orang yang sejak awal dididik untuk menghormati milik orang lain pasti akan memiliki sikap menghargai milik orang lain itu. Ia tidak akan menguasainya dikala milik orang lain itu dibiarkan begitu saja. Bahkan bila perlu ia menyelamatkannya. Ia akan menempatkannya di tempat yang aman untuk kemudian diberikannya kepada pemiliknya. Tentu perbuatan seperti itu akan mendapat penghargaan yang besar dari pemilik barang itu. Untuk sampai pada sikap seperti itu, orang mesti belajar terus-menerus untuk menghargai dan menghormati milik sesama. Kadang-kadang ada godaan yang begitu besar untuk melanggar norma-norma yang ada, karena keinginan untuk memiliki itu begitu besar. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan situasi seperti itu, apa yang mesti dibuat oleh seorang beriman? Orang beriman mesti mendengarkan suara hatinya. Untuk itu, orang beriman mesti belajar untuk memilah mana suara hati yang murni dan mana suara hati yang kurang murni. Setelah menemukan suara hati yang murni, ia mesti tetap setia kepada suara hatinya itu. Ia mengambil keputusan berdasarkan suara hati yang murni itu. Dengan demikian ia akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Mari kita berusaha untuk mendengarkan suara hati kita. Kita menggunakan suara hati yang baik untuk mengambil sikap yang baik terhadap hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Dengan demikian kita menjadi bahagia dalam perjalanan hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya
berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.